bahas di Komal ini bilang Yesus yang bilang Yudas yang disalib. Iya, gantian bicara. Kalau di Al-Qur'anmu, kalau yang di Al-Qur'anmu itu kalian bahas sesama kalian umat Islam aja. Jangan kalian keluarkan di Komal debat Kristen. Berarti kalian di situ tukang fitnah. Bu Rasmi gantian bicara. Kalian di situ tukang fitnah. Iya Bu Rasmi, lah kalau lagi dapat santai aja, gantian bicara. Bukan lagi dapat, nggak ada yang dari tadi itu ngomong nggak, yang ngelantur itu kau loh. Berarti tapi menurut kau bilang aku, namanya kau tukang fitnah, aku maklum aja. Jadi menurut Bu Rasmi yang terkutuk di tiang salib siapa? Nggak ada yang terkutuk. Yang terkutuk mati di kayu salib itu untuk orang jahat. Ya. Oke. Kata Paulus begini Bu Rasmi. Dengerin dulu Bu Rasmi. Menurut Paulus, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi ada orang digantung di tiang salib, menurut Paulus terkutuk. Pertanyaan kepada Bu Rasmi, apakah Yesus pernah digantung di tiang salib? Ulang baca dulu Galatia 3 berapa tadi? Ya. Galatia 3 nomor 13. Coba baca. Baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Jadi baca di sini baca ya. Dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi di situ dia menebus, ya. Di situ dia menebus, ya tukang fitnah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Terus baca lagi. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi apa? Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Baca ya tukang fitnah dan idiot. Dari tadi kau tukang fitnah dan idiot. Dengan ya. Jalan menjadi apa? Kristus telah menebus. Dengar. Kristus telah menebus kita ya dari kutuk hukum Taurat. Telah menebus. Dengan jalan. Menjadi? Dengan jalan. Menjadi ya, apa? Dengan jalan. Menjadi? Dengan jalan, jangan mata kau buta membaca dengan jalan ini ya. Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk karena kita. Oke, siapa itu? Jangan menjadi buta kutuk. jangan buta mata kau baca ini Andi. Karena kita ya. Karena kita. Baca lanjut. Yang menjadi dulu Bu Rasmi. Yang menjadi kutuk karena kita siapa yang menjadi kutuk di situ? Ya karena kita di yang sini menjadi kutuk Yesus siapa? Yang menjadi kutuk itu karena kita. Yesus ya, siapa menjadi itu? Kutuk karena kita. Siapa itu ya, yang menjadi kutuk? Dari tadi Yesus. Ya berarti Yesus terkutuk. Karena kita ya idiot ya. Karena kita. Terus baca ayatnya. Karena kita ya. Iya ya. Karena saya. Karena kita. Mestinya Bu Rasmi yang terkutuk, tapi Yesus mengambil alih jadi Yesus terkutuk. Iya, memang betul. Jadi jangan kau katakan Yesus yang terkutuk. Loh, ya. Gimana sih? Kau pahami di situ. Jadi yang terkutuk di salib siapa? Di situ ada karena kita. Berarti jadi yang terkutuk harusnya di situ orang berdosa harusnya. Jadi yang terkutuk di salib karena Yesus ini sayang kepada umat manusia, sayang dia begitu sayang ya. Begitu sayang Yesus ini kepada umat manusia, rela dia menggantikan mati terkutuk. Aneh, bentar aneh. Bayangkan dulu siapa yang berani berkorban seperti itu. Kau bayangkan dulu ya. Kau buka dulu otak logika kau ya. Siapa yang mau mati berkorban begitu menggantikan itu? Siapa yang mau? Hanya Yesus yang mau. Terpaksa gue pakai kekuasaanku karena saya moderator. Sederhana. Karena ada tertulis. Siapakah resmi? Siapakah yang terkutuk di tiang salib itu? Siapa? Yang terkutuk di tiang salib kalau hanya perkataan yang terkutuk di tiang salib itu saja yang kau bilang tidak ada karena kita. Yang terkutuk di tiang salib itu orang jahat ya. Siapa itu orang jahat itu? Dan hukuman di kitab Taurat, hukuman untuk orang jahat itu mati di kayu salib. Siapa itu? Tetapi Yesus mati di kayu salib. Terpaksa pakai kekuasaanku. Sederhana Bu Rasmi, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Ya, jangan bebal otaknya. Terakhir Maryam 71 sama kalian masuk neraka ya, kebebal terus. Mulai emosi dia. Maryam 71 jadinya itunya bukan apa-apa. Yang rugi bukan kami, yang rugi
Siapakah yang terkutuk di tiang salib, Bu Rasmi? Siapa yang terkutuk di tiang salib, Bu Rasmi? Bu Rasmi. Yang Shalom. mati di kayu salib ya, kalau hanya itu baca hanya itu soalmu orang jahat, karena di kitab Taurat hukuman orang jahat adalah mati digantung di kayu salib. Berarti Yesus, Tetapi kalau yang mati di kayu salib karena umat berarti Yesus orang jahat dong, karena dia mati di tiang salib. Jadi Yesus orang jahat ya. kau baca karena kita kan di situ kan udah jelas dibaca semua yang menonton Komal ini semua membaca karena kita, Handi. Kalau kau hilangkan berarti kau tukang fitnah, kau keturunan iblis di sini. Oh, loh. jadi beginilah ceritanya mungkin ya. Kalau begini kau dengerin dulu. mute lah ya kan. Ntar dulu Bu Rasmi, gantian bicara, kau panjang kali kau. Kau congormu itu panjang kali itu. Kayak moncong babi lah congormu. Santai dulu. Jadi semestinya Ibu Rasmi yang terkutuk di tiang salib. Tapi pengorbanan Yesus lah, dialah sendiri yang menggantikan kutukan itu, sehingga dia yang terkutuk. Gitu ya. Jadi Baru itu betul. Iya, kalau itu baru betul. Jadi Yesus terkutuk karena menanggung dosa kutuk Anda kan gitu ya. Jadi Yesus terkutuk di tiang salib gara-gara Bu Rasmi. Iya. Tepuk tangan diakui Tuhannya terkutuk. Aduh, perjuangan dan doa baru dia mengaku nih gitu lah. Jadi diulang ya, mestinya. Ya kan karena saya. Iya. Diulang ya kesimpulannya nih. Mestinya ya, Ibu Rasmi. Kalau kau bilang ini kesimpulan. saya ini kesimpulan. Memang itu betul karena saya. Iya, dengerin dulu. Sebenarnya Ibu Rasmi dan Kristen pada umumnya itu yang terkutuk. Tapi Yesus mengambil alih kutukan itu. Sehingga betul, itu baru betul. dengerin dulu, sehingga Bu Rasmi nggak jadi terkutuk, Kristen nggak jadi terkutuk, ditimpahkan kutukan itu kepada Yesus. Akhirnya Yesuslah yang menjadi kutuk. Betul ya? Iya. Dan gara-gara itulah, Handi, gara-gara itulah umat Kristen tidak perlu menjalani neraka kayak kalian. Ya, artinya ya? Tuhan Anda itu pernah terkutuk gara-gara Anda kan gitu. Iya, supaya kami tidak masuk neraka kayak kalian. Siap, kalau begitu kan, selanjutnya Bu Yasmi dengerin. Siapakah yang mengutuk Yesus? Anda atau siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Enggak ada yang mengutuk, Oh, ya, karena memang pada masa itu di kitab Taurat memang hukuman untuk orang berdosa, orang jahat memang digantung di tiang salib. Ada itu ayatnya di Perjanjian Lama. Ya. Ulangan 21. Bukan untuk karena itulah hukuman untuk orang jahat pada masa itu di kitab Taurat. Siapa yang menghukum Yesus dikutuk? Siapa yang menghukum Yesus? Nggak ada yang menghukum. Nah, itu dia dikutuk kok. Kan di situ kan sudah saya katakan, pada masa itu hukuman untuk orang jahat pada masa di kitab Taurat itu digantung di tiang salib orang jahatnya. Jadi itu yang dijalankan Yesus. Berarti Yesus orang jahat dong sehingga dia disalib. Karena saya. Oh, jadi Yesus orang jahat gara-gara kamu. Waduh. Bukan orang jahat, menggantikan hukuman saya. Bukan dia orang jahat, tetapi dia menggantikan hukuman gitu ya. Boleh nggak mengganti keterkutukan saya, bukan jahat. No, dari baliklah. Boleh nggak menyalib orang yang tidak punya salah? Boleh nggak, Bu Rasmi? Loh, kan karena saya, karena itulah sayangnya dia itu kepada saya, makanya saya tuhankan dia gitu loh. Oh, berarti makanya Yesus saya tuhankan karena pengorbanannya. Oh, berarti kesalahan Anda kasih ke Yesus. Kau tuhankan daripada kau Ibu Rasmi yang jangan suka huruf dan tidak berkorban sama kau, gimana coba? Jangan suka marah-marah, Bu Rasmi, santai aja. Loh, bukan marah-marah, kita bicara sesuai fakta loh. Iya, jadi Anda yang berdosa, Anda yang bersalah, kesalahan Anda berikan kepada Yesus. Sehingga Yesus bersalah, akhirnya dia dikutuk di tiang salib. Begitu ya? Betul nggak?
Ya hebat kan Tuhan saya, hebat kan? Hebat Tuhan kamu. Hebat Tuhan kamu menampung Hebat dosa lah. dan menampung kutuk. Berkorban dia, berkorban, pengorbanan yang besar. Hebat dong. Oke. Lebih hebat mana tentara Romawi daripada Tuhan? Hebat lah Handi. Saya tidak masuk neraka jadinya daripada kau. Di mana pengorbanan Tuhanmu sama Kan Yesus ini korban pembunuhan. masuk neraka lo kalian Handi. Di mana pengorbanan Tuhanmu? Ntar lu, kok Tuhan kok berkorban? Emang dia domba dikorbankan. Yang bunuh Tuhanmu siapa sih di tiang salib resmi? Yang bunuh Tuhanmu siapa? Nenek resmi, yang bunuh Tuhanmu siapa? Nek, Yang bunuh Tuhan saya itu ya kalian, ahli-ahli Taurat. Orang Farisi, ahli Taurat. Itu saya kalian loh. orang saya nggak ada waktu penyaliban, saya belum Kau lahir. keturunannya, kau keturunan ahli Taurat. Oh jadi saya keturunannya tentara Romawi. Iya, yang kau lakukan kayak tadi, dari tadi saya dengar kalian fitnah Yesus. Yaitu keturunan ahli Taurat. Tentara Romawi itu yang bunuh Yesus ya Bu Rasmi ya. Itu karena tentara Romawi, karena memang kekaisaran Romawi berkuasa pada masa itu. Tetapi sebenarnya yang menginginkan kematian Yesus itu adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Jadi karena yang berkuasa algojonya pada siapa, masa Bu Rasmi? itu, Algojonya siapa algojonya? algojonya Iya, algojo. Ngerti nggak artinya nggak algojo? ada tertulis algo, nggak ada tertulis algojo Handi, yang ada tertulis tentara Romawi. Ya, tentara Romawi lah ya. Apanya sih yang mematikan itu perlakuan tentara Romawi? Apanya? Waktu ditombak lambungnya kah? Waktu dipaku kah? Apanya yang mematikan itu waktu itu? Atau minum anggur asam kali ya? Apa gimana? Sebenarnya ya sebenarnya nih ya, ya. Sebenarnya Yesus itu dibunuh, disiksa, dibunuh, tetapi Yesus itu tidak mati, tetapi karena Yesus menyerahkan nyawanya dia baru mati. Oh, berarti kalau tidak mati berarti dikubur hidup-hidup. Karena kan ada ayatnya, kuserahkan nyawamu kepadamu ya Bapa. Kan gitu ada ayatnya kan. Oh, berarti Yesus tidak Walaupun dia mati. disiksa ya, mati, tetapi karena mati. diserahkannya nyawanya. Walaupun dia disiksa, dibunuh, dikasih minum anggur asam, sebenarnya dia tidak mati. Tetapi kematiannya itu karena dia menyerahkan nyawanya, karena memang itu sudah ketetapan dari atas, ketetapan dari surga. Menurut gitu Bu ya. Rasmi, Karena sudah memang ditetapkan stop dulu dari Bu Rasmi. surga. Menurut Bu Rasmi, perlakuan mereka ini kejam atau bagaimana? Kejam ya Bu Rasmi ya? Tega banget gitu ya. Siapa yang kejam? Tentara Ahli Romawi. Taurat. Tentara Bukan Romawi. tentara Romawi yang kejam itu ahli Taurat. Peranannya Kalian Yudas. yang kejam ya. Peranannya yang Yudas apa kejam. Bu Rasmi? Kalian tukang fitnah. Kan gini loh, kan Yudas itu berkhianat. Kejam Jelas kali Yudas itu semua ya. yang typing di bawah ini kan bisa dengar jelas kalian fitnah Yesus terus-terusan ya. Apa penyebabnya Yesus itu mati Bu Rasmi? Lambungnya kah, minum anggur asam kah, atau apa? Itu kan kalau ngomong sama orang idiot itu susah payah, kan udah aku bilang tadi ya. Walaupun Yesus itu disiksa, walaupun dia ditombak lambungnya, walaupun dia dikasih minum anggur asam, sebenarnya dia belum mati di situ, tetapi dia mati karena dia sudah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Karena memang sudah tertulis, tertulis kalau dia harus menderita, disiksa, dihina dan mati di kayu salib. Itu sudah ditetapkan dari atas, dari surga. Jadi ya? Tuhan, Jadi walaupun dia disiksa, jadi nyawa Tuhan diserahkan kepada Tuhan, gitu ya? Kan Yesus ini Tuhan juga, jadi nyawanya Tuhan diserahkan kepada Tuhan, gitu ya? Kepada Bapa. Bapak kan juga tuh, Bapak juga kan Tuhan. Nggak ada ayatnya Bapa Tuhan gitu ya, nggak ada. Allah Bapa Sang Pencipta yang ada. Oh, berarti Bapak yang Sang Pencipta, terus Yesus yang mati di salib siapa? Anaknya Sang Pencipta. Oh, anak Tuhan, bukan Tuhan.
Anak Allah, bego. Dari tadi kau idiot melulu, Dibilang dia jadi bego. tetap bego kau. Emosi dia. Bukan emosi. Aku cuma bilang kan, bukan emosi. Aku cuma bilang loh, Andi. Jadi anak Tuhan adalah Tuhan, gitu ya. Anak Allah, ya, yang tertulis anak Allah, Andi Anak bego, anak ya. Theos, anak Theos. Anak Allah, anak Allah. Anak Bapak Ya kan kan kembali Bapak. lagi ya nggak usah heran karena kalian keturunan ahli-ahli Taurat tadi nggak usah Oh, heran. jadi ya- Nabi Yesus memang itu pekerjaan nenek moyangmu seperti Palestina, memang itu pekerjaannya dari dulu, Jangan makanya kena kemana-mana hukuman. ngomongnya Bu Rasmi. Nanti saya turunkan loh kalau kemana-mana. Jangan marah-marah gitu loh. Tulis ayatnya tentang Palestina. Nah, Jadi waktu Yesus Tulis. dikubur, Karena- kalau gue nyebut nama itu lagi gue turunin ya. Handi, dengar Handi. Nggak bisa gue dengar. Dengerin. Para nabi-nabi telah Boleh nyebut Maka YouTube, hukuman akan kena di YouTube. biar paham kau, Handi. Darah nabi-nabi telah Kamu tercurah turun di dulu, tanah Pak. Palestina, makanya rungkat Palestina yang di dihukum. YouTube, Biar paham. Nah biar dia turun dulu, habis ini dia jawab. Jadi menurut Bu Rasmi, Yesus itu sebenarnya orang baik sebenarnya. Dia yang jahat, Bu Rasminya yang jahat. Bu Rasminya yang berdosa. Mestinya Bu Rasmi yang terkutuk. Tapi karena Bu Rasmi ini hebat, banyak dosanya begitu, diserahkanlah dosanya kepada Yesus yang menanggungnya. Sehingga Yesus disalib, dialah yang terkutuk. Jadi Bu Rasmi bebas dari kutukan dan dosa, ditumpahkan semua kepada anak Maria. Ini kalau anak Maria hidup nih, anaknya lu jadiin beginian, Rasmi digamparin congor lu gitu loh. Anak orang lu gituin. Tadi mulai Mana si kuculuk tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua turunin dulu karena Waalaikumsalam. karena dia mau nyebut begituan nggak boleh. Kena YouTube nanti. Iya. Perminta lagi Bos Rasmi. Jangan nyebut itu. Oh, saya Nggak ada di idiot, bawah. Pak. Udah nggak ada dia ya. Anak-anak terkutuk dia itu. Alhamdulillah sudah sembuh. Pingsan dia Bu Rasmi itu, pingsan nih dia tadi. Ngorbanin anak orang demi dosanya. Nah, ini boleh malah pakai ini kita mau pastor. Dulu saat Filipus waktu menjadi OT nggak bego-bego begini banget kali ya. Iyalah. Masih tetap lawan saya semua anda ini. Tapi ya alhamdulillah lah. Cepat pas ini dikasih obat saya sama orang, sembuh saya. Dikasih obat sama orang Islam, sembuh langsung. Top, langsung pensiun menuhankan anak orang. Iya. Lo Banjuma mana? Aduh. Berat gak? Terlempar bang, semua terlempar. Aduh, parah Bu Rasmi ini. Jangan gitu lah Bu Rasmi. Tadi di sini ada 3 nih, ada siapa? Dokter Adi. Diganti sama Pak Meski tadi ya. Terakhir Bu Rasmi. Kayaknya nggak ada yang nyambung di bahasa Indonesianya ya. Heran. Ditanya apa jawab apa? Jawabnya begini. Jadi memang secara tertulis itu tidak ada yang mengatakan di situ tertulis Yudas lah yang disalib. Tapi perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Itu aja pakai logika. Yesus itu tidak punya salah. Semua para nabi itu maksum ya. Dilindungi. Tidak boleh dia berbuat salah. Dan tidak mungkin Tuhan yang mengutus dia memerintahkan dia untuk dibunuh kan gitu. Terkutuk pula lagi disalib. Ya sebagaimana yang sudah dijelaskan di Ulangan 21 kalau nggak salah ya. 1:21 di sana itu. 21-22 ya. Yang dikutuk itu di tiang salib adalah orang pemakan suap. Jadi ciri-ciri orang yang dikutuk di tiang salib adalah orang fasik, pengkhianat. Siapakah itu ya? Yudas.
Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan orang fasik, jadi nggak mungkin lah dia yang terkutuk. Akan itu bahasa sederhananya, logikanya sehat. Kalau seandainya ada kisahnya Yesus 13-29 jelas di sana. Jelas gitu loh. Jadi kenapa dibuang itu kisah? Kenapa nggak ditulis 13-29? Itu dihapus itu, nggak di kanon. Tapi kalau Anda ingin jelas semuanya ada di Barnabasnya. Di sana nggak ada dihilangkan oleh Barnabas, makanya Barnabas itu apokrif, tidak masukkan dalam kanon. Karena tidak mendukung ketuhanan Yesus. Gitu kira-kira. Ada lagi nggak yang waras-waras lah, suruh naik lah. Betul-betul agama kasih ya. Bicara masalah yang tadi itu, dia nggak berpikir bahwa rewel-rewel itu juga ngabisin keluarganya gitu, saudaranya Kristen yang ada di tempat itu. Bayangkan coba, dikira itu masalah agama. Memang nggak ada kemanusiaan. Di mana agama kasih ini? Hoax kan? Tuh kan hoax kan agama kasih. Ya itulah mereka, mau diapa? Saya itu orangnya, kalau Banyuma itu apa namanya ya, memberikan data terus mengkompres terus mengantar-retek apa yang mereka imani gitu. Kalau saya capek, kalau Banyuma memang mantap sekali itu penjabarannya begitu ya. Logis banget begitu. Sederhana bahasanya, mudah dimengerti gitu. Kalau saya sih, saya menyenangkan dia aja gitu. Oh ya Tuhanmu begitu ya. Hebat dong Tuhanmu sekolah gitu. Oh Tuhanmu maha kuasa ya. Iya Yesus maha kuasa. Nah, waktu bayi gimana? Bingung kan gitu. Kayaknya kan diakui juga. Oh waktu masih bayi belum maha kuasa dia. Nah inilah kalau anak orang dipaksakan Tuhan. Aduh. Jadi apa ya? Jadi banyak orang meninggalkan Kristen loh. Banyak orang meninggalkan Kristen gara-gara begini-beginian gitu. Serius. Semakin Anda menjelaskan, semakin orang sesama Kristen aja bingung apa yang dokter terangkan ini. Dokter kok gini-gini banget gitu neranginnya. Kagak nyambung gitu. Mungkin Substansinya apa, jawabnya apa begitu. Saya takutnya nanti dokter ini gitu loh. Orang lagi sakit kepala dikasih apa coba? Dikasih Kalpanax. Bahaya loh dok. kayaknya udah bangkrut deh apa namanya. Sudah bangkrut kayaknya apoteknya, makanya nggak ada obat. Ya aku pikir masih ada Rasmi. Ini yang dibawa ini, aduh, dia nggak sadar ya. Di Bible itu Paulus disebut idiote. Kemudian Petrus, Yohanes tuh tidak terpelajar, buta huruf. Ya, Petrus, Yohanes. Makanya sebelum kau Wih, angin ini berisik pelajari. Anginnya kencang Pelajari banget. Bible ya, Petrus, Yohanes buta huruf. Anak nelayan, orang miskin tidak terpelajar. Kemudian Paulus itu idiot. Baca baik-baik Bible ya, idiot deh. Sebelum buta huruf itu bukan berarti Rasulullah itu orang idiot kalau kayak si Paulus botak, enggak. Rasulullah itu pedagang, dia orang terpercaya, al-amin. Ada gelaran beliau al-amin ya, orang terpercaya. Jadi dia itu diserahi tugas oleh sebelum jadi ini ya, rekan bisnis sama Khadijah, Siti Khadijah. Sebelum beliau menikah itu udah dicari kepercayaan dagangannya kepada beliau. Jadi terpercaya dia, orang dipercaya. Di Rasulullah itu cerdas, bukan berarti dia idiot kayak si Dulu ya, itu. aku mau main bulu tangkis sama Bang Joma. Sparring gua. Aku ditantangi main bulu tangkis. Di mana? Di lapangan Dari lah. Makassar, guys. Iya, aku mau main bu. Sore-sore dulu bentar.
Yang mana sih di Makassar kapan? Betul nih, mau meluncur ke Bolangi kalau Bang Handi di Makassar. Angin ini lagi udah mau main, ntar lagi habis asar, ntar lagi asar, habis itu baru Oh, kita. oke, lanjut. Di sini juga azan. Saya mute azan. Saya naik, aku pikir si Rasmi tuh banyak kali omongannya. Orang tolol bego. Aku mute sholat asar. Oke, kita lanjut dengan yang lain. Kita sapa dulu, selamat siang, selamat pagi, assalamualaikum, Ban An Senam. Ada yang bisa kita dibantu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Aman-aman, sementara nyimak dulu ini. Oke, untuk yang ada di bawah bisa dibantu tap-tap layarnya. Yang ingin naik berdiskusi silakan kirim permintaan. Ayo naik ya, Jadi yang sejak oten-oten di bawah mulai- yang merasa pinter, paham Bible silakan. Aku sholat dulu, ada ustadku tuh, Ustadz Filipus. Hai, Ya lanjut ya, Ustaz. Lanjut. jangan jadi pengecut di bawah ya. Nggak berani naik kalian. Jadi mulai Kalau nggak satu. berani naik diskusi, mulai berarti kau sudah meragukan imanmu gitu loh. Udah takut ditanyai kan? Yo, yang ingin naik diskusi silakan kirim permintaannya. Jadi mulai sekarang saudara muslim stop bertanya kenapa saya mualaf ya. Stop. Dika, naik aja Dika, jangan privat akunnya nggak bisa dijambak. Bani tapping doang. Yang nggak bisa dijambak dia tuh. Loh, mana nih pasienku? Udah kabur semua ya, bos? Lagi dicari-cari nih, Bukanda. Udah 6 orang udah aku angkut tadi. Assalamualaikum Bunda Rahma. Ya Allah. Bunda Jadi- Rama lagi sholat, Bunda. Iya host, tadi kan ada 6 pasien. Terus dari pihak rumah sakit meminta penuhi administrasinya dulu. Mungkin host punya data di identitas gitu. Kalau ada BPJS-nya boleh juga. Dilempar lagi karena kelengkapan surat BPJS-nya nggak lengkap tuh. Iya. Jadi suruh balik dulu. Karena dari pihak rumah sakit minta itu penuhi administrasinya dulu. Gimana nih Pak Dokter Api? Atau nanti saya hubungi Pak Palopo aja. Kebetulan beliau di rumah sakit ini ya, Cempaka ya. Oke, kita sapa tamu kita. Selamat siang, Bang Assalamualaikum, Excel. selamat siang. Dari agama mana, Pak? Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Dari agama apa, Pak? Saya Islam, Bang. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Itu Ada di yang- bawah ngaikin, Bang. Kagak bisa, Bang. Lagi privat. nih, Bang. Angelita, kamu naik. Ngapain bacot di bawah? Ini ambulan udah siap di atas nih. Ayo naik. Oke, OTOTN yang ada di bawah yang mau naik diskusi silakan kirim permintaannya. Ya, oten sekalian bantu tap-tap ya, Ten.
Sekalian follow-follow. Yang heran tadi tuh Tuhan sekolah bang. Dika, lu naik Dika. Benar, tuan sekolah. Iya bang. Bisa baca di itu. Host di itu apa? Lukas 2:46 tuh. Dia pesantren ya. Tuhan ikut pesantren. Ngaji di sana. Jadi kalau Tuhan sekolah bang, maha taunya kemana bang? Nah, itu. Kalau dia maha tahu nggak perlu juga sekolah kan. Itu dia apa? Ikut pesantren di Lukas 2:46. Bisa dibaca tuh. Dia ngapain di sana? Dan Yesus duduk di bait Allah bersama-sama para alim ulama. Nah, di dalam keislaman alim ulama itu apa, Banda? Yang mengajarkan tentang keislaman kan. Nah, kita lihat di Ibrani 5:12 ya, kalau tidak salah. Nah, itu belajar alibata, Wijaya, ngaji. Belajar ngaji. Iya, di Ibrani 5:12. Ada alif, ba, ta. Nah, ngapain tuh? Ya teman-teman yang ada di bawah yang ingin berdiskusi silahkan kirim permintaannya. Ya teman-teman Oten yang mau naik silakan, saya udah sediakan ini ya fasilitas mobil, 1 buah mobil, kami siap antar jemput. Ya silakan. Itu sama sopirnya ya Kanda? Ada sopirnya? Ya, langsung dengan uang bensinnya juga itu kan saya yang Oh tanggung. siap, siap meluncur berarti ya. Iya. Aman, aku bisa nyupirin SIM B2 umum ini. Ayo Ten, naik Ten. Jangan cuma di rom Oten aja kalian berani menghujat. Ayo naik ke sini. Berani naik bang. Itu udah ada ibu guru, ibu Bunda Rahma. Gak bakalan naik. Nggak ada nih bang. Aduh, Iya, di multi nggak ada juga. nggak ada. Lagi cari-cari terus ini saya nih. Scroll terus ini. Ya aku ngajar-ngaji aja kayaknya. Nah, ada tuh. Di Ibrani 5:12. Jikalau ditimbang lamanya patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif, bata. Nah, itu firman dari Tuhan, ya, nggak boleh dihapus, nanti Tuhan marah. Ini kenapa kalian ubah terus ini? Revisi. Kata pendetanya yang rubah ayat itu setan bang. Aduh, di sini bising ya bang, noise banget sini. Ya teman-teman yang ada di bawah yang mau naik diskusi oten silakan kirim permintaannya.
Nggak, gini host, aku lagi bingung ini para coten-coten ini keturunan siapa mereka ini? Si bingung saya. Mau bilang keturunan Adam, bukan. Aku lagi nyari nih, bentar host. Orang bilang keturunan Adam, sedangkan Adam udah mati di surga. Cuman dia mau biarkan gitu lagi. Keturunan serigala bang. Nah itu, saya bilang keturunan domba. Jadi belum pasti. Ya Bang An, 06. Aman bang, aman. Salam dari Kalimantan ini ya. Iya Bang, salam dari sini Bang. Salam bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman yang ada di bawah bisa dibantu tap layarnya. Yang ingin naik diskusi silakan kirim permintaannya. Sholawatan aja dulu bang. Tuh ada waktu-waktunya Bang. Ada ya, jadwalnya. Nanti ngaji juga ada jadwalnya. Siap-siap. Aman bang. Jadi sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Dia ini dia huruf besar ya. Host, dengar host, jangan kabur host. Nih, Siap kena. jangan lari dari tanggung jawab nih. Aku ulangi ya host. Buat coten-coten ya, dengar dengan kuping, jangan dengan hidung. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Dia-nya huruf besar. Dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Nah, dia ngapain situ? Di dalam Lukas 2:46. Nongkrong aja bang lihat itu. Mana kita ketahui alim ulama itu dalam KBBI adalah pengajar atau guru yang mengajarkan tentang agama Islam. Nah, ngapain dia di sana belajar agama Islam? Jika memang dia pada saat itu sekolah belajar tentang agama Islam, kenapa Oten ini Kristen? Kenapa tidak mengikuti ajarannya? Nah, ayo. Jangan ya, bisa report aja naik lah. Bentar dulu aku ganti mobil ya, kayaknya bannya udah kempes nih. Bentar harus. Ada yang lebih gede bang. Ya bagus ini ya. Izin live dulu bang. Mau sholat asar dulu nih. Siap. Silakan bang. Teman-teman yang ada di bawah bisa dibantu tap layarnya. Yang ingin menaik berdiskusi silakan kirim permintaannya. Nah, mobilnya agak bagus kan? Yang ini plus upper juga ya bang. Ya, ini luxury ya, agak bagus dikit. Jadi pintunya diguling, bukan digesek, bukan Lebih nyaman ya. ya, tapi Lebih diguling. nyaman ya bang. Lebih nyaman. Bisa muat B2 sekitar 6 orang, 6 ekor ya. Masa viewersnya 500 lebih ini nggak ada Oten bersatu. Heran aku. Nggak ada yang mau naik bang. Udah suruh tetep layar aja. Nah ini ada satu penghuni nih kayaknya. Ya. Allahu Rabbi sama kenapa? Namanya kurang bagus. Namanya kurang bagus tuh.
Gini kami kasih kayak gini naik pura-pura mati dia. Ya sudah, Naik tendang aja bang, gak ada suara nih. Ngomong bang, jangan jadi belala bang. Enggak, dari namanya aja kurang bagus. Itu api, singkatan dari api itu apa? Penghujat itu host. Kami kasih. Kalau tidak hujat bukan kami kasih sih. Enggak, hujat itu bukan namanya Oten, Bang. Roh Iya juga Kudusnya sih. kita minta di atas, guru. Nggak berani Roh Kudusnya naik. Nanti dibalas hujat, terasa terzalimi, terasa jadi korban. Oh ini ya Islam gini. Aduh, gimana nih? Itu kan feeling victim. Iya. Padahal kami membaca loh apa yang tertulis. Biasa Tapi bang. mereka nggak mengakui ya guru. Malah membantah Alkitabnya sendiri. Oke, masuk ke merajuk. Memang benar ya Bang. Yang mana di Islam memuliakan Isa Al-Masih. Yang di dalam Bible mereka Isa Al-Masih. Yang di keyakinan kami di Isa Alaihissalam. Yang mana di Islam memuliakan beliau. Tetapi dalam ini karisteng ini malah menghina, menghujat, terus dituhankan pula. Gimana ceritanya tuh, Bang Hos? Udah hujat, hina, terus dituhankan. Ya, mereka kan udah sadar bang, lagi ngehujat.